Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, kali ini aku lagi ada di perumahan Mukti Jaya Hijau. Yang kalau teman-teman lihat, ini aku tampilin cuplikannya. Ini di sekitar perumahannya ini dikelilingi nuansa hijau teman-teman. Yang akhirnya perumahan ini lebih terasa sejuk dan adem. Nah, khususnya buat kalian para milenial dan anak muda yang lagi pengen cari rumah kekinian juga modern, tapi budgetnya terbatas. Ini dialah produk yang kalian tunggu-tunggu. Kali ini aku mau kasih tahu ke teman-teman kalau di Mukti Jaya Hijau itu punya rumah yang bisa dibilang rekomendasi sih kalau menurut aku. Karena rumah ini tuh bisa terbilang modern dan minimalis. Nah, daripada kita penasaran dan nunggu-nunggu seperti apa sih rumah ini, yuk langsung saja kita review rumahnya. Let's go! Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk. Oke, dari awal kita masuk, rumah ini sudah ada pagar coklat ya teman-teman. Yang mungkin secara look pagar ini terlihat biasa saja, tapi yang bikin menarik dan unik di sini tuh materialnya dibikin kayak jaring gini teman-teman. Nah, jaring ini juga aku nggak tahu fungsinya buat apa, tapi yang jelas unik aja gitu. Karena dari yang biasa kita tahu, pagar itu kan pakai fiber ya, dan cenderung itu tidak tembus pandang. Tapi ini dengan dibikin jaring seperti ini, kita jadi bisa kayak lihat ke arah dalam gitu. Atau teman-teman juga mau nyangkutin apa gitu, ada tukang paket, paketnya taruh di pagar juga bisa disangkutin. Pokoknya jaring ini bisa jadi multifungsi sih teman-teman. Langsung kita masuk ke arah dalam. Di dalam ini tentu kita disuguhkan dengan fasilitas carport. Carport ini aku lihat panjang banget ya teman-teman. Ini bisa dilihat mungkin kalau aku lihat ini ada hampir 5 meter teman-teman. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang punya mobil yang dimensinya besar atau panjang. Katakanlah mungkin kayak atau mungkin juga bisa kayak mobil-mobil minibus yang lebih besar, itu masuk karena ini panjang banget gitu. Lalu kita di sini ada keran. Keran tentu ini berguna untuk teman-teman kayak mau nyuci mobil, nyuci motor. Itu enak banget sudah disediain keran. Nah, ini nih, ini desain yang aku suka nih dari rumah ini nih. Jadi di carport ini disuguhkan desain yang terlihat ini seperti kayu, tapi ternyata ini hanya lapisan. Bukan tanpa alasan, pasti ini developer bikin konsep desain seperti ini supaya rumah ini terkesan lebih tinggi dimensinya. Menarik. Oke, langsung kita ke arah taman. Nah, berhubung rumah ini berdiri dan dibangun di area hook daripada perumahan ini, makanya rumah ini tuh dapat fasilitas ekstra dari ruang tamannya itu sendiri. Jadi lebih luas, lebih lega. Ini cocok buat kalian yang suka eksplor perumahan-perumahan sesuka kalian. Teman-teman bisa lihat di sini tamannya itu lega banget ya teman-teman. Di area samping itu mau dibikin kolam aja bisa, bayangin. Cocok banget nih buat kalian yang punya keluarga, anggota keluarganya lebih dari 5 orang mungkin ya. Ini bikin kolam renang keluarga aja pun bisa nih teman-teman. Nantinya teman-teman bisa custom nih si pagar pinggir ini supaya ini menjadi eksklusif. Karena nggak mungkin dong teman-teman ngebangun kolam renang tapi dilihat orang banyak. Well, menurut aku ini rekomendasi banget. Teman-teman bisa juga bikin mungkin kayak kandang pet. Nah, teman-teman yang pencipta pet juga bisa nih bikin kandang sendiri di sini. Atau mau memperluas rumah itu sendiri juga bisa. Bisa banget. Tinggal di custom. Tanahnya masih ada. Oke. Ini juga ada lampu taman ya teman-teman. Disediain lampu taman yang sebetulnya ini sih kalau menurut aku lampu taman ini hanya sebatas aksesoris sih. Karena kalau secara fungsi tentu dengan taman yang seluas ini tidak akan mencukupi nih penerangannya dengan taman yang seluas ini. Tentu teman-teman bisa mengcustom menambah lampu taman yang lain. Oke yuk, gak usah berlama-lama, kita lihat tampilan depan rumah. Dari tampilan depan rumah ini, kita diperlihatkan dengan desain yang sangat minimalis teman-teman, tapi tidak melepaskan dari fitur modernnya.
Nah, kalau teman-teman lihat di atas sana itu ada kayak sirkulasi cahaya yang bisa masuk. Karena terdapat kaca ya teman-teman, yang itu bisa membuat cahaya matahari itu masuk ke dalam. Tapi masuknya itu nggak sampai ke dalam ruangan teman-teman. Hanya di bagian teras. Sehingga ini akan menghadirkan nuansa lampu ambien. Oke, sekarang kita lihat bagian dalamnya dan ini yang kita tunggu-tunggu. Wow. Oke teman-teman, sekarang aku udah ada di dalam rumah impian kita semua. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anyway. Nah, pertama-tama aku mau bahas di bagian ruang tamu terlebih dahulu nih. Di ruang tamu di sini sudah dikonsepkan seperti kayak ruang nonton gitu teman-teman ya. Ada satu sofa dan satu meja minimalis juga TV-nya. Yang ini akan memberikan aksen modern nih teman-teman. Lucu banget sih karena di ruang tamu ini di belakangnya itu terdapat ada bar station nih teman-teman. Bar station ini seperti yang aku lihat saat ini itu looknya minimalis banget. Tapi tetap modern. Ini makanya aku bilang cocok banget buat kalian yang keluarga baru married atau yang mau pindahan juga bisa sih sebenarnya. Ada 2 bar stool dan seperti bar pada layak umumnya lah ya teman-teman ya. Ada sink, ada shelving rack dan ada beberapa storage yang bisa teman-teman gunakan. Di bagian tengah ini ternyata ada ruang kosong yang bisa teman-teman manfaatkan. Nah, ruang kosong ini bisa juga teman-teman custom sebagai tempat ibadah. Mungkin yang muslim bisa bikin jadi musola, atau bisa juga teman-teman bisa bikin seperti janitor, tempat cuci basah segala macam. Mungkin juga bisa kayak buat taruh mesin cuci, jemur. Karena apa? Di atasnya ini udah ada sirkulasi cahaya lagi nih teman-teman. Jadi rumah ini tuh nggak kurang-kurang dari cahaya banget. Jadi setidaknya bisa mengurangi budgeting listrik kalian ya teman-teman, karena cahaya sudah terbantu dari cahaya matahari. Dan ada juga ini yang apa bolong-bolong teman-teman nih, sehingga ini sirkulasi udara itu bisa masuk. Karena penting banget sih menurut aku ketika kalian pilih rumah di sini, kalau kurang dari sirkulasi udara itu sayang banget. Secara rumah ini tuh udah terletak di lingkungan yang hijau, jadi ya sayang aja gitu, kalian tuh punya udara lingkungan yang sejuk dan adem. Kalau kalian gak bisa ngerasain kan, apa gunanya tinggal di sini? Oke. Waduh, ngaso dulu teman-teman. Karena sayang banget nih teman-teman, punya tempat tinggal yang nuansanya hijau, udaranya sejuk, asri. Sayang banget kalau nggak kita bener-bener menikmati suasana itu. Tuh lihat teman-teman, mungkin kalau nanti ada di sini bisa ngelihat pohon-pohon bambu itu meliuk-liuk kena udara angin, bikin sepoi-sepoi. Walaupun sebenarnya ini di luar tuh cuacanya panas loh teman-teman. Maksudnya tengah hari, tapi udaranya tetap sejuk. Ya, jadi ini nggak kalah dengan suasana puncak, suasana Batu Malang mungkin. Pokoknya nggak kalah. Oke, tadi kita sudah nge-review di bagian ruang tengah, di bagian bar station, di bagian ruang terbuka mungkin bisa dijadiin ibadah, janitor, tempat cuci. Sekarang aku mau ngajak teman-teman lihat kamarnya. Sebagai informasi, rumah ini tuh terdiri dari 2 kamar dan 1 kamar mandi. Nah, mari kita lihat kamar yang pertama teman-teman. Nah, ini adalah kamar pertama yang luasnya itu kurang lebih 3x3 mungkin ya, karena di sini juga udah bisa banget nih ditaruhin spring bed yang ukuran queen teman-teman.
double tapi queen. Secara layoutnya di sini tuh bisa diletakkan meja belajar dan satu kursi. Nah, ada juga satu lemari. Ini sebenarnya layout ini tidak baku harus seperti ini teman-teman. Nanti urusan penataannya disesuaikan sesuai kemauan teman-teman. Ada kaca yang unik nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini kaca seakan-akan melayang nih teman-teman, karena kita nggak ngelihat ada penumpang kaca ini, sehingga kaca ini aksennya seperti kayak melayang gitu. Lucu sih teman-teman. Lalu ada colokan yang mungkin bisa digunakan buat main laptop, dan ini satu stop kontak. Oke, kita lihat kamar kedua ya teman-teman ya. Nah, ini yang spesial nih. Ini yang aku suka banget dari kamar ini. Mungkin kamar ini bisa dibikin atau ditempatin oleh anaknya teman-teman ya. Anaknya bisa belajar di sini. Kenapa aku suka dengan kamar ini? Karena view dari kamar ini, teman-teman bisa lihat ya. Tadi aku lupa bilang ke teman-teman, kalau di depan perumahan ini tuh ada lapangan bola yang itu bisa kita lihat dari dalam kamar ini teman-teman. Nah, sehingga mungkin dengan fasilitas pemandangan seperti ini membuat pikiran teman-teman itu menjadi fresh, membuat pikiran anak kalian itu bisa menjadi jauh lebih tenang. Dan ada satu lemari juga di sini. Ya, cuma memang di sini bednya itu yang single teman-teman ya, karena memang ini disuggest untuk anak gitu. Ya sebenarnya sah-sah aja, kalaupun teman-teman mau pilih rumah di sini dan dipasang bed yang queen pun itu masih bisa banget ya. Dan sama ya, ada colokan, ada stop kontak. Sekarang, oh ya, jadi kamar ini tuh teman-teman letaknya berhadapan-hadapan gini ya teman-teman ya. Nah gini, berhadapan-hadapan. Jadi kalau mau panggil kiri kanan tuh bisa banget tuh. Di tengah-tengah ini ada kamar mandi. Oke, kamar mandi kita lihat. Kamar mandinya kurang lebih ini mungkin 1,5 meter, 2 meter ya. 1,5 meter kali 1 meter kali. Ya. Ada shower dan toiletnya udah duduk teman-teman ya. Tuh, udah duduk. Lumayan lega sih dengan lahan yang seperti ini. Kamar mandinya kita udah bisa dapet yang lega banget, dan kita mandi tuh kayak nggak rungsep gitu ya. Iya rungsep, bahasanya rungsep. Kalau bahasa aku rungsep, nggak tahu teman-teman bahasanya apa. Pokoknya sempit gitulah intinya. Tapi ini nggak gitu. Aku rasain tadi masuk lega banget. Sorry, aku kasih lihat ya. Kasih lihat sekali lagi. Nah, aku aja bisa membentangkan tangan aku segini. Artinya ini lega banget teman-teman. Gitu. Karena kebanyakan perumahan itu kamar mandinya pasti selalu kalah space-nya itu. Kalau nggak sempit, sumpek gitu kan. Oke teman-teman, gak kerasa ya, dari tadi aku udah nge-review rumah ini ke teman-teman, udah share beberapa informasi yang menarik. Rasanya setelah nge-review rumah ini kayak pengen punya aja gitu rumah ini ya. Memang godaannya seperti itu ya teman-teman, ketika kita ngelakuin review ke rumah yang minimalis, modern, harganya juga pas banget di kantong. Dan sebagai informasi tambahan nih teman-teman, rumah ini tuh memiliki luas tanah 114 meter dan luas bangunannya 40 meter. Tentu karena memang rumah ini berdiri atau dibangun di area hook daripada perumahan itu sendiri. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yang pengen tahu rumah ini seperti apa lebih lengkapnya, teman-teman bisa hubungin di nomor bawah ini ya teman-teman ya. Di situ nanti ada teman aku yang namanya Pak Nasir, dan kebetulan Pak Nasir sendiri yang paling tahu nih teman-teman tentang perumahan di Mukti Jaya Hijau. Buat teman-teman yang mau menghubungi Pak Nasir, pastikan teman-teman dapat diskon dan promo menarik dari Mukti Jaya Hijau. Jujur, pada saat aku nge-review kesini pun juga aku ditawarin sama beliau untuk dapetin kesempatan promo dan diskon yang menarik. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung aja hubungin Pak Nasir dan datang ke Mukti Jaya Hijau. Terima kasih. Even Ciao. when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave.